Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan kita, yaitu dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat pemberi nikmat. Bersyukur dengan hati kita dengan meyakini bahwasannya semua nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, sampai saat ini, tiada lain adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan, mendakwahkan sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di pagi ini adalah ta'awwadzu billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kehidupan ini tidak selamanya kita bahagia, tidak selamanya kita dalam keamanan, tidak selamanya kita senantiasa hidup enak. Tentu terkadang ada musibah, ada mara bahaya, ada wabah yang kadang mengintai kita. Maka sebagai seorang muslim hendaknya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana isti'adzah secara bahasa berasal dari kata a'udzu, yang merupakan pecahan dari kata al-aud. Dan al-aud ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-iltija atau al-istijar, yaitu yang bermakna memohon perlindungan. Kemudian makna yang kedua al-iltisaqaq, yang bermakna yaitu menempel. Semisalkan atyabul lahmi auduhu, daging yang paling lezat adalah yang menempel dengan tulang. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 5 karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka jika berdasarkan makna yang pertama, kata a'udzubillah, maknanya adalah aku memohon perlindungan kepada rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna yang kedua, a'udzubillah, maknanya adalah saya menempelkan jiwa dan diriku dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari makna bahasa ini, maka hakikat isti'adzah adalah lari dari sesuatu yang engkau takuti,
menuju sesuatu yang dapat menjagamu dari hal-hal yang ditakuti. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid halaman 109. Jadi kesimpulannya, isti'adah atau berlindung kepada Allah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang jahat. Jadi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dalam rangka menolak kejahatan dan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat macam-macam isti'adzah, di mana isti'adzah ini ada 4 macam. Ada isti'adzah yang diperkenankan dan ada isti'adzah yang diharamkan. Di antara yang pertama adalah al-isti'adatu ilallah, yaitu beristi'adah kepada Allah. Dan inilah isti'adah yang bernilai tauhid, yaitu sebuah isti'adah yang merupakan ibadah yang mengandung kesempurnaan sikap, di mana kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang bisa menjaga diri kita, satu-satunya zat yang memberikan kecukupan, dan kita meyakini bahwasannya penjagaannya itu maha sempurna, menjaga kita dari segala sesuatu baik yang telah kita alami atau masa sekarang maupun masa yang akan datang, baik dalam perkara-perkara kecil maupun dalam perkara-perkara yang besar, baik yang berkaitan dengan bahaya yang diakibatkan oleh manusia ataupun makhluk yang lainnya. Maka hal ini sangat diperintahkan karena menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa butuhnya kita akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada 2 surat Al-Falaq dan An-Nas, di mana 2 surat ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW agar kita baca di setiap selesai kita menjalankan salat wajib dan juga di pagi hari dan sore hari. Berdasarkan dalil dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidat fi duburin kulli salatin." Adalah Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku membaca al-muawwidat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, fi duburi kulli salatin, di setiap kali selesai menjalankan salat 5 waktu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 1523. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Hubaib radhiyallahu an, "Ya Hubaib, kul huwallahu ahad wal muawwidatain hina tumsi wa tusbihu 3 marratin takfika min kulli syai'in." Wahai Abdullah, katakan kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas setiap sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai'in, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3575. Ma'asyiral muslimin rahimanikumullah. Oleh karena itulah para nabi dan orang-orang soleh, baik laki-laki atau perempuan, mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisah-kisah mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia mendoakan anaknya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menegurnya, maka Nabi Nuh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Hud ayat 47. Rabbi inni a'udzubika an asalaka ma laisa li bihi ilmun. Maka Nuh berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Begitu juga kita lihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika dia difitnah, dicemarkan nama baiknya, dituduh para wanita, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 23, qala ma'adallahi inna rabbi ashana maswaya. Maka Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku Allah Subhanahu wa taala
telah memperlakukanku dengan baik. Begitu juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia berlindung dari kejahatan Fir'aun dan pasukan-pasukan Fir'aun, di mana mereka bersikap arogan terhadap dakwah ajakan Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman terhadap hari perhitungan. Quran surat Ghafir ayat 27. Begitu juga Nabi Musa berlindung dari kejahatan Fir'aun dan pasukannya ketika dia dikejar. Nabi Musa berkata, wa inni utu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu untuk membunuh dan merajamku. Quran surat Ad-Dukhan ayat 20. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di kalangan wanita ada Istri Imran, ketika hendak melahirkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idzuha wa bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung kepada Allah, aku memohon perlindungan untukmu serta anak-anak keturunanku kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala belum mengatakan, maka Allah pun mengabulkan permohonan Istri Imran ini dengan melindungi anak cucunya dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga tiada jalan bagi syaitan untuk menggodanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min mauludin yuladu ila nakhsha wa syaitanu. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali syaitan pasti menyentuhnya ketika lahir. Oleh karena itulah kenapa bayi itu lahir pasti menangis, karena sedang disentuh oleh syaitan. Kemudian Rasul mengatakan, fayastahilu sharihan min nakhsit syaitan, sehingga bayi itu pun menjerit menangis karena sentuhan syaitan. Illa ibnu Maryam wa ummuhu, kecuali yaitu Nabi Isa putra Maryam dan ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Maryam putri dari Istri Imran, ketika kedatangan malaikat untuk menyiapkan roh padanya, di mana dia mengira malaikat itulah sosok manusia yang hendak berbuat jahat kepadanya, dia pun berlindung kepada Allah sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Maryam ayat 18, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung padamu, berlindung daripadamu kepada Tuhan zat yang maha pemurah, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dicintai oleh Allah, seorang nabi yang maksum, seorang nabi yang dijamin masuk surga. Beliau senantiasa berlindung kepada Allah dengan sepenuh hatinya dalam segala kondisi. Beliau berlindung kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore hari, ketika di dalam perjalanan, ketika di dalam rumah, dalam suatu situasi perang, dalam sesuatu damai, ketika hendak tidur, bangun tidur, maka beliau senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika membaca ayat tentang azab, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sujud, ketika ruku, senantiasa beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau bersandar hanya kepada Allah. Beliau tidak biarkan ada kejahatan maupun sesuatu yang mencelakai dirinya, kecuali Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari keburukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bertentangan dengan keimanan, yang dapat mengurangi keimanannya, sebagaimana doa beliau, wa a'udzu bika minal faqri wal kufri wasyirki wan nifaqi wa sum'ati war riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan dan kekafiran, dari kemusyrikan dan kemunafikan, dari rasa ingin didengarkan orang lain dan suka memamerkan diri. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan doa memohon perlindungan kepada Allah kepada para sahabatnya,
dan mendorong mereka agar memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memohon perlindungan untuk anak-anak kecil seperti Hasan dan Husain, di mana Rasulullah bersabda dan berdoa, "Inna abakuma kana ya'udu biha Ismail wa Ishaq." Sesungguhnya leluhurmu yaitu Nabi Ibrahim, dia mendoakan perlindungan untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dengan doa, "A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan syaitan dan hewan yang beracun, serta kejahatan mata yang membawa musibah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya merupakan sunnatullah. Setiap muslim memiliki musuh, dan musuh paling utama adalah syaitan, baik itu berupa manusia atau jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, di mana sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setan adalah musuh yang nyata bagi kita, dan setan merupakan sumber dari segala bencana dan malapetaka. Setan berusaha dengan segala cara mencelakakan manusia. Tiada keselamatan dari kejahatan syaitan dan prajuritnya kecuali kita senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpegang teguh hanya kepada Allah, memurnikan niatnya karena Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, setan tidak akan mampu menggelincirkan dan menyesatkan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 99, "Innahu laisa lahu sultanun alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah dari bisik-bisikan syaitan, dari godaan-godaan syaitan, dan dari mara bahaya syaitan. Sebagaimana Allah perintahkan itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 97. "Wa qur rabbi a'udzubika min hamajati syayatin." Dan katakanlah, wahai orang yang beriman, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah jenis isti'adah yang pertama. Kemudian jenis isti'adah yang kedua yang diperkenankan dan disyariatkan adalah al-isti'adatu bi asma'illahi wa sifatihi, yaitu isti'adah dengan salah satu nama Allah atau sifat-sifat Allah, seperti dengan kalamnya, dengan keagungan Allah, dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya isti'adah seperti ini adalah sebagaimana yang pertama disyariatkan. Di antara dalilnya adalah tadi doa Nabi kepada Hasan dan Husain, dan begitu juga di dalam hadis yang lain dari Haulah binti Hakim, dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzili dzalika." Barang siapa yang singgah di satu tempat lalu dia berdoa, "A'udzu bikalimatillahi tammah," aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk yang Engkau ciptakan. Apa kata Rasulullah SAW? Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika, maka dia tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini yang harus kita lakukan, yaitu hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
berlindung dengan kalamnya, dengan keagungannya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Contoh yang lainnya adalah zikir pagi dan petang, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk berzikir, dan Rasulullah pun mengatakan, Allahumma inni a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, berlindung kepada keagunganmu dari dibinasakan dari bawah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala malapahaya. Kemudian jenis yang ketiga adalah isti'adzah kepada orang yang sudah mati, atau kepada jin, atau kepada orang yang hidup namun tidak hadir di hadapan kita. Maka minta perlindungan seperti ini hukumnya haram dan bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat ke-6, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia, ya'uduna birijalin minal jinni, mereka memohon perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat tafsir dari ayat ini, di mana Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid ke-19 halaman ke-10 beliau berkata, wal muradu bihi ma kanu yaf'alunahu min qaulin ar-rajulu idza nazala biwadin a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri syufa'i qaumihi fayabitu fi jiwari hatta yusbiha. Yang dimaksudkan ayat ini, kenapa ayat ini turun, adalah dahulu di masa orang jahiliyah, di masa orang Arab jahiliyah, mereka apabila singgah di suatu lembah, mereka melewati suatu gunung atau suatu lembah atau suatu bukit, mereka berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri syufa'i qaumihi. Aku berlindung kepada pemimpin lembah ini dari kejahatan kaumnya yang bodoh. Fayabitu fi jiwari hatta yusbih. Maka mereka pun bermalam di tempat itu dalam perlindungan sang jin hingga pagi hari. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebiasaan di antara kita ketika melewati sebuah bukit, melewati tempat yang angker, kita sering mendengarkan, permisi mbah, saya mau lewat. Kula nuwun mbah, mohon izin saya mau lewat. Atau ngebel kalau kita naik mobil dengan klakson 3 kali tit agar kita selamat. Ternyata hal ini sudah ada di zaman jahiliyah dahulu. Dan kelihatannya sepele, namun ternyata hal ini hukumnya haram dan menjadikan seseorang bisa terjatuh dalam kesyirikan. Mari kita lihat perkataan Imam At-Tabari dalam menafsiri ayat ini, di mana beliau menukilkan ucapan Ibnu Juraid. Dia berkata, kana ar-rajulu fil jahiliyah yanzilul arda fayaqul. Dahulu lelaki di zaman jahiliyah jika singgah di suatu tempat mereka berkata, a'udzu bikabiri hadzal wadi. Aku berlindung kepada jin pembesar penguasa lembah ini. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, permisi mbah, mohon izin saya numpang lewat. Ya. Fadzalika istimta'uhum, maka itulah kesenangan yang diperoleh manusia dari jin, di mana orang kalau sudah lewat mengucapkan kula nuwun mbah, permisi mbah, saya numpang lewat, itu tenang rasanya, dia bahagia, pasti akan selamat. Ya. Ini kata Imam At-Tabari. Wa mastimta'ul jinni bil insi ma yanalul jinnu minal insi min ta'zimihim iyahum fi isti'adatihim bihim. Adapun kesenangan yang diperoleh oleh jin dari manusia adalah pengagungan manusia itu kepada jin. Tatkala manusia meminta perlindungan kepada para jin, dan jin pun berkata, fayaquluna qassudnal jinna wal insa. Sungguh kita bahagia hari ini, kata jin. Hari ini kita telah menjadi penguasa manusia dan jin. Ya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kebiasaan kita melewati tempat angker, melewati pohon angker, melewati lembah yang katanya ada penjaganya, kita supaya permisi kula nuwun atau klakson, itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Ya, dan itu ternyata sudah ada dari zaman jahiliyah, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, jilid ke-19 halaman ke-10, kana awalu man ta'awadu bil jinni qaumun min ahli Yaman. Yang pertama kali memohon perlindungan kepada jin adalah suatu kaum dari penduduk Yaman. Summa min Bani Hanifah, kemudian menyebar sampai kepada suku Bani Hanifah. Summa fasha dzalika fil Arabi, kemudian kebiasaan itu pun menyebar sampai ke negeri-negeri Arab yang sehari ini sampai kepada tanah air kita, walaupun dengan bahasa Indonesia, walaupun dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa daerah yang lainnya. Falamma ja'al Islamu adu billahi wa tarakuhum. Maka ketika datang Islam, Islam mengajarkan kita agar berlindung kepada Allah dan meninggalkan perbuatan tersebut, maka orang-orang Arab pun berlindung kepada Allah dan meninggalkan berlindung kepada jin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kelihatannya sepele, sekali lagi kelihatan sepele, namun ternyata hal itu adalah menyelisih syariat. Kemudian mari kita lihat makna fazaduhum rahaqa. Apa makna ya tadi, kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa makna fazaduhum rahaqa? Para ulama terbagi menjadi dua dalam menafsirkan fazaduhum rahaqa. Ada yang mengatakan pertama adalah menambah ketakutan bagi manusia. Jadi ketika seorang laki-laki berlindung kepada jin, semakin takut. Ketika tidak mempersembahkan apa yang diinginkan jin, khawatir terjadi mara bahaya. Ketika tidak melakukan perlindungan kepada jin, khawatir terjadi ini dan itu, ya, sehingga jin pun menanamkan dalam hati manusia rohaqa, yaitu ketakutan. Kemudian yang kedua, maknanya adalah apa? Menambahkan kesombongan bagi para jin. Dan jin pun semakin bangga, semakin bahagia, semakin senang karena telah dipertuhankan oleh manusia. Jin semakin senang melihat manusia takut kepada mereka, dan mereka meminta perlindungan kepada jin. Dan ini banyak terjadi di dunia nyata, terlebih di negara kita. Sebagian orang ketika melihat batu besar atau pohon tinggi yang dikeramatkan, kemudian mereka memberinya sesajen atau tumbal, lalu memohon kepada pemimpin jin, kepada penghuni tempat itu, kepada pohon itu, kepada tempat angker itu, agar jin penunggunya tidak mengganggu mereka di saat mereka hendak menunaikan hajatan. Sebagaimana saya dahulu ketika kecil sering melihat hal ini. Ya, di dekat sekolah saya itu ada sumber air yang dikeramatkan, ada pohon beringinnya. Setiap ada orang yang mau hajatan, nikahin anaknya, itu pasti bikin sesajen, taruh di bawah pohon beringin yang di sumber itu. Nah, kita kecil waktu itu sangat senang, wah ada tumpeng nih, kita makan. Ya, nah, ini sering terjadi, dan itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di daerah-daerah. Adapun di kota, bukan lagi kepada pohon beringin atau kepada sumber, namun ketika hendak membangun gedung tinggi menjulang, mereka mengorbankan kepala kerbau untuk dipendam di pondasi gedung itu dengan tujuan apa? Agar dilindungi oleh jin, agar bangunan ini kokoh dan tidak runtuh. Ketika membangun jembatan, mereka persembahkan kepala kambing. Ya, dan tradisi-tradisi itu ternyata sudah ada. Bahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengkisahkan bahwasanya dahulu ketika Mesir dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, dan Umar bin Khattab mengangkat Abdullah bin As sebagai pemimpin, sebagai gubernur di kota Mesir. Maka ketika masuk dalam 1 bulan yang dikeramatkan oleh orang Mesir, penduduk Mesir mengatakan kepada gubernurnya, wahai gubernur kami, sesungguhnya nanti tanggal 11 bulan ini kita wajib memperlakukan tradisi. Maka gubernur bertanya, tradisi apa itu? Di mana kebiasaan kita pada tanggal 11 bulan ini, kita akan mencari seorang gadis. Kita akan berikan hadiah-hadiah yang banyak kepada orang tuanya agar mereka ridho dan senang. Kemudian gadis itu, ya, kita suruh berhias, kemudian kita lemparkan ke sungai Nil. Maka Amr bin As pun mengatakan hal ini dilarang dalam agama kita. Islam melarang tumbal untuk
seperti ini. Maka penduduk Mesir pun samina wa ata'na kepada pemimpinnya. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ibnu Katsir mengatakan terjadilah kekeringan. Sungai Nil yang tadinya melimpah sedikit demi sedikit mulai kering dan tidak mengalir kecuali hanya sedikit. Sehingga banyak penduduk Mesir yang hendak pindah dari kota Mesir. Hal itu menjadikan gubernur mengadukan masalah ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka dia mengirimkan surat kepada yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Amr bin As mengadukan apa yang terjadi di Mesir, mengadukan kronologis yang terjadi di Mesir tersebut. Maka setelah menerima surat ini, Umar bin Khattab pun membalas dan mengatakan kepada Amr bin As, "Wahai Amr bin As, tindakanmu sudah benar. Islam memang menghapus kebiasaan buruk yang sebelumnya. Sesungguhnya aku telah mengirimkan kepadamu dalam suratku nota kecil, tulisan kecil. Maka lemparkan nota kecil itu ke Sungai Nil." Setelah Amr bin As membaca jawaban dari Umar, dia pun penasaran sehingga membuka nota kecil itu. Dan ternyata setelah dibaca isinya adalah min Abdillahi Amiril Mukminin ila Nail ahlil Misra. Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Nail penduduk Mesir. Ammal ba'du fa in kunta inna ma tajri min kibalika fala tajri. Wahai Nail, jika engkau mengalir karena kemauanmu, jangan pernah mengalir selama-lamanya. Wa in kana Allahul wahidul qahharu walladzi yujrika fanas'alullah ta'ala ay yujriyaka. Namun jika engkau mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa, maka aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikanmu terus mengalir. Maka kertas itu pun dilempar Amr bin As ke sungai Nil. Maka keesokan harinya di hari Sabtu, Sungai Nil pun mengalir bahkan lebih deras dibandingkan yang sebelumnya sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tradisi-tradisi seperti ini ternyata sudah ada dari zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan zaman dahulu sangat dahsyat, tumbalnya adalah manusia. Di zaman kita tumbalnya kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing. Zaman dahulu tumbalnya manusia dan ini dilarang oleh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Qatadah beliau mengatakan fazaduhum rahaqa ay isman wazdadil jinnu alaihim bidzalika, yaitu mereka manusia semakin berdosa dan para jin semakin berani kepada manusia, sebagaimana dinukilkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 252. Maka pada umumnya ma'asyiral muslimin, ketahuilah jin itu tidak ingin membantu manusia kecuali dengan timbal balik. Di mana manusia harus membayar mahar kepada jin tersebut. Mahar yang dimaksudkan seperti darah binatang, kepala binatang, sesajen, makanan dan lain sebagainya. Di mana hakikatnya itulah bentuk ketundukan dan itulah yang dicari oleh jin. Ketundukan kepada jin merupakan kelezatan bagi jin. Jin sama sekali tidak membutuhkan harta manusia. Dia nggak butuh kepala kambing, dia nggak butuh kepala kerbau, dia nggak butuh sesajen. Namun jin hanya butuh ketundukan dan pengagungan dari manusia. Sehingga jin pun memerintahkan untuk melakukan sesajen dan tumbal dan sebagainya. Disitulah bentuk letak kesyirikannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalil-dalil di atas menunjukkan kepada kita tidak bolehnya seseorang minta tolong kepada jin. Sebagaimana kita dilarang menyembelih untuk jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir." Allah telah mengharamkan bagimu memakan bangkai, memakan darah dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Wal munkhaniqah, dan binatang yang mati tercekik. Wal mauqudah, dan binatang yang mati jatuh. Wal mutaraddiyah, dan binatang yang mati tertanduk. Wan natihah, dan binatang yang mati diterkam binatang buas yang lainnya.
wa akala sabu illa ma daqaitum, dan binatang yang dimakan binatang buas yang lainnya kecuali dia masih hidup dan sempat engkau sembelih. Wa ma dubiha 'alan nusub, dan begitu juga binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk berhala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah melarang kita menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga dalam hadis disebutkan Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini beliau berkata, wa amma ad-dabhu li ghairillahi fal muradu bi ayyudbaha bismi ghairillah kaman dabaha lis-sanami awis salibi awil Musa awil Isa sallallahu alaihi ma awil Ka'bah awil Ka'bati wa nahwa dzalika faqulu hadza haramun. Adapun menyembelih kepada selain Allah, maksudnya adalah dia menyembelih dengan nama selain Allah dan untuk selain Allah, seperti seseorang menyembelih dengan nama berhala atau nama salib atau nama Nabi Musa atau nama Nabi Isa, atau bahkan menyembelih dengan nama Ka'bah atau yang semisalnya. Wa faqulu hadza haramun, kata Imam Nawawi, maka ini semua hukumnya haram. La tahillu hadhi dabihah, tidak halal sembelihan seperti ini. Sawaun kana ad-dhabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan, nassu alaihi asy-Syafi'i wa tafa alaihi ashabuna. Baik yang menyembelih itu orang yang beriman, orang Islam, atau orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, maka ini semua hukumnya haram. Telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para ulama Syafi'i. Fa in qasada ma'a dzalika ta'dhiman lil madbuhi lahu ghairallahi ta'ala wal ibadatu lahu kana dzalika kufran. Dan jika sembelihan tersebut ditujukan dan dimaksudkan untuk beribadah kepadanya, kepada selain Allah, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara bidhabi murtadan. Jika yang menyembelih orang yang beriman, dia bisa menjadi murtad dengan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Imam Nawawi ini disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 141. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sangat jelas sekali ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram. Minta perlindungan kepada jin ya, agar bangunannya kokoh, agar hajatannya tidak diganggu, agar hajatannya sempurna, maka ini dilarang dalam Islam. Ya, menyembelih untuk jin, berkorban untuk jin itu dilarang oleh Islam. Sebagaimana juga dalam mazhab Imam Syafi'i pun dilarang, sebagaimana Imam Nawawi tadi mengatakan. Bahkan Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Shatta' al-Dimyati Asy-Syafi'i dalam kitabnya I'anatul Talibin, kitab yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, dia mengatakan qaulu ay biqasdihum haramun ay au dhabaha biqadil jinni la taqarruban ila Allah haramun dhabihahu wa sarat dhabihatu mayyitatan bal in qasada taqarrubu wal ibadatu lil jinni kufrun kama marra. Maka bahwa menyembelih dengan niat untuk sembelihan jin ya adalah haram, sehingga hewan yang disembelih tersebut hukumnya adalah bangkai. Bahkan jika tujuannya untuk mendekatkan diri dan memohon perlindungan kepada jin dan beribadah kepada jin, maka pelakunya bisa menjadi keluar dari agama Islam sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan kita terjatuh dalam perbuatan syirik sehingga ketika kita meninggal dunia Allah tidak akan ampuni dosa kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir, isti'adah yang dibolehkan adalah isti'adah dengan makhluk, baik manusia tapi hadir di tengah-tengah kita dan dia mampu melakukannya, ataupun kepada tempat, seperti ketika kita sedang dikejar anjing, ya kan? Kemudian kita lari masuk ke dalam rumah seseorang, kita minta perlindungan kepada orang tersebut di dalam rumahnya, maka ini boleh.
atau kita dikejar anjing, ya, atau dikejar binatang buas, kita lari naik pohon, ya, maka ini berlindung kepada pohon agar diselamatkan dari kejaran anjing, maka ini tidak masalah, ya. Maka berlindung kepada manusia atau tempat, ya, maka ini hukumnya boleh selama itu memang manusia atau tempat tersebut mampu melindungi dirinya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW ketika di akhir zaman itu akan banyak terjadi fitnah, akan banyak terjadi mara bahaya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor 3601, satakunu fitnatun al-qaidu fiha khairu minal qaimi. Akan terjadi suatu fitnah di akhir zaman di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu fiha khairu minal mashi, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Man tasarrafa la tastasrafahu faman wajada fiha minha malja'an aw ma'adan falyaud bihi. Maka orang yang mendekati fitnah tersebut dia akan binasa. Namun barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung dari fitnah tersebut, hendaknya dia berlindung. Ini menunjukkan bahwasanya kita berlindung dari fitnah, ya, atau seperti terjadi wabah seperti saat ini, di mana pemerintah menyuruh kita untuk social distancing atau untuk tetap dalam rumah, maka kita berlindung di rumah kita, ini boleh. Sebagaimana dahulu pernah terjadi di negeri Syam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, ya, terjadi wabah taun, sehingga di saat itu kaum muslimin bahkan gubernurnya meninggal dunia. Sehingga Umar pun menyuruh kaum muslimin berpencar, mereka pun naik ke bukit-bukit, berpencar menjauh, ya, menjaga jarak dengan yang lainnya. Dan di saat itu pun masjid kosong, mereka berlindung di gunung, mereka berlindung di bukit, dan Allah pun berikan keselamatan. Maka berlindung dalam hal seperti ini maka diperkenankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah, ya, 4 macam perlindungan, memohon perlindungan. Di antara 3 yang boleh dan 1 yang diharamkan. Kemudian mari kita lihat beberapa kondisi yang disyariatkan untuk isti'adzah. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa kondisi kita diperintah oleh Allah untuk membaca ta'awudz. Di antaranya pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran. Ya, ketika kita tidak membaca Al-Quran maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka yang sunnah bagi kita hendak membaca Al-Quran adalah membaca ta'awudz, ya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian kondisi yang kedua di antara adalah sebelum membaca Al-Fatihah di dalam salat, kita disunnahkan membaca ta'awudz agar kita tidak digoda oleh syaitan, ya, karena ada syaitan yang tugasnya mengacaukan bacaan kita, yang namanya menhinzib, ya, yang namanya hinzib. Sebagaimana hadis dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia menuturkan apabila Nabi Muhammad SAW bangun untuk sholat malam, ya, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzi wa nafsihi wa nafthihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, dari kesombongannya, dan dari syair yang tercela yang dibisikkan ke dalam hati. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 24.829. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kondisi yang ketiga, kapan kita disuruh berlindung kepada Allah? Di saat kita marah-marah, di saat kemarahan memuncak, hendaknya kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana hadis dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabani fa ahaduma ahmarat wajhuhu. Maka tiba-tiba, ya, ada 2 orang yang saling caci maki. Ada orang yang sedang berantem. Seorang dari mereka keduanya, ya, kedua wajahnya telah memerah pipinya. Wan fasakhatil audajahu, dan telah bengkak urat-urat lehernya, artinya sangat marah sekali. Faqala Nabi SAW, inni
la'alamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajidu. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku telah mengetahui sebuah kalimat yang kalau dia ucapkan akan hilang apa yang dia rasakan dan apa yang dia dapati. Faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhaba anhu ma yajidu. Faqala law innal nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadu billahi minasyaitonir rajim. Maka beliau pun mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang marah yang ada pada dirinya. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, ta'awwadu billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kalian wahai para sahabat mengucapkan ta'awud dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3282. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar ketika ada orang marah, istighfar, istighfar Pak, istighfar Pak, Pak istighfar Pak. Ya, padahal kalau menurut hadis ini apa? Pak, ta'awud Pak, begitu ya. Ya, jadi tidak masalah mau istighfar mau ta'awud, tapi hendaknya diingatkan dengan apa? Ta'awud dahulu. Pak, ta'awud Pak, baca ta'awud Pak. Ya, baru kemudian istighfar. Karena Rasulullah SAW mengatakan ini tadi, jika seandainya seorang yang marah itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan hilang kemarahannya. Ya, maka ketika kita marah, di mana kita ini pasti marah, ya, suatu hari pasti marah kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang lain, ya, maka hendaknya kita mengucapkan hal ini. Dan siapa yang bisa menahan marahnya, ya, maka baginya surga. La taghdab walakal jannah. Siapa yang bisa menahan marahnya, maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian kondisi yang keempat, hendaknya kita berlindung kepada Allah kapan? Ketika kita hendak buang hajat, ketika kita hendak masuk toilet, kita disunahkan untuk berlindung kepada Allah, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana dia mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk toilet, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan doa ini sudah kita hafalkan. Dari anak-anak kita TK pun sudah hafal. Namun kadang kita lupa untuk mengucapkan hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 142 dan Imam Muslim nomor 375. Kemudian yang kelima adalah ketika kita singgah di suatu tempat yang hadisnya sudah kita bacakan. Hadis dari Haulah binti Hakim radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW mengajarkan agar mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ketika dia singgah di suatu tempat atau melewati tempat yang angker. Dan Rasul mengatakan lam yadurru syai'un hatta yarhala min manzili dzalika. Dia tidak akan mendapatkan bahaya sampai dia beranjak meninggalkan tempat tersebut. Jadi jangan ucapin kula nuwun Mbah, permisi Mbah, ya, atau ngebel klakson 3 kali, jangan. Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kondisi yang keenam adalah saat mendengarkan gongongan anjing dan ringikan keledai. Di mana di malam hari kita sering mendengar gongongan anjing. Kita disunahkan untuk berlindung kepada Allah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 13765, di mana beliau bersabda, "Idza sami'tum nubahal kalbi wa nuhaqal hamiri minal laili fata'awwadu billahi fa inna tara ma la tarawun." Jika kalian mendengarkan gonggongan anjing atau renggikan keledai dan kuda di malam hari, ta'awwadu billah, berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena hewan tersebut tara ma la tarawun, bisa melihat sesuatu apa yang kalian tidak lihat. Ya, jadi ketika malam hari kita melihat gonggongan anjing, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang ketujuh, yaitu ketika kita meruqyah, ya, atau mendoakan anak-anak kita dari godaan syaitan, sebagaimana tadi Rasulullah SAW, ya, mendoakan Hasan dan Husain, dan juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awidul Hasan wal Husaina wa yaqulu inna abakuma kana ya'udu bihima Ismail wa Ishaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri syaitani wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Adalah Rasulullah SAW, beliau biasa membacakan untuk perlindungan Hasan dan Husain, cucunya yang beliau cintai, di mana beliau bersabda, sesungguhnya bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim membacakan doa ini kepada Ismail dan Nabi Ishaq, di mana Nabi berkata, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hamatin,
dari godaan syaitan yang terkutuk dan binatang yang beracun, wa min kulli ainin lamatin, dan dari setiap mata yang menyakitkan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3371. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah ketika datang was-was, terlebih di saat kita ibadah, di saat kita salat, kita digoda syaitan sehingga lupa bacaan kita, lupa rakaat keberapa. Hendaknya kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqulu man khalaqa rabbaka fa idza balaghu falyasta'id billahi wal yantahi. Setan akan senantiasa datang menggoda manusia seraya membisikkan, siapa sih sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi? Siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Siapa sih yang menciptakan aku? Sehingga dia akan mengatakan, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhan kita ini? Fa idza balagha, jika kita terbisik dengan hal ini, dan saya yakin di antara kita pasti pernah digoda syaitan mikirin, kalau dulu sebelum ada Allah ada siapa? Ya enggak, Pak? Pernah enggak di hati kita mengatakan, siapa sih yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan Allah? Maka jika kita sudah seperti ini, apa kata Nabi Muhammad? Fa idza balaghahu falyasta'id billah. Jika ini sampai membisikkan hatimu, menjadikan was-was dirimu, hendaklah yasta'id billah. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti memikirkannya. Ya, ini adalah solusi ketika kita digoda syaitan untuk memikirkan siapa yang menciptakan Allah. Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3276. Kemudian ya, Utsman bin Abu As, dia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, aku sering diganggu syaitan dalam sholatku sehingga bacaanku kacau, aku lupa dengan hafalanku. Maka bagaimana caranya Rasulullah? Bagaimana solusinya agar aku bisa khusyuk kembali? Maka Rasulullah bersabda, dzaka syaitanu yuqalu lahu hinzib au hanzab. Iya, itu adalah syaitan, di mana itulah gangguan syaitan yang bernama hanzab. Fa idza ahsastahu fata'awadu billahi minhu. Jika kamu diganggu oleh dia, maka segera berlindung kepada Allah dari godaannya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fantafil ala yasrika salasan. Faqala fa'altu dzalika fadhhab fadhaballahu anni. Kemudian setelah dia berlindung, jangan lupa dia meludah kecil 3 kali ke kirinya. Seperti itu. Maka Utsman bin Abil As mengamalkan nasihat Nabi Muhammad ini dan dia mengatakan fadhaballahu anni, sehingga Allah pun menghilangkan keraguanku dalam bacaan ini dan dia pun bisa kembali ya salat dengan tumaninah. Dan yang terakhir yang sering kita lakukan adalah hubungan suami istri. Ketika antum melakukan hubungan suami istri, hendaknya membaca doa perlindungan kepada Allah dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan syaitan dari saya dan jauhkan dia dari apa yang akan Kau berikan rezeki kepada kami berupa anak atau keturunan. Di mana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila Allah mentakdirkan orang ini mendapatkan anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Ini yang kadang kita lupa. Ya, wajar kalau ada anak kita yang nakal atau ada anak kita yang susah diatur. Mungkin ketika kita mohon maaf mendatangi istri kita enggak membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana fi ma razaqtana. Ya. Di mana Ibnu Abbas juga mengatakan faedah dari ayat ini, faedah dari hadis ini adalah apa? Yaitu disunahkannya membaca bismillah dan berdoa serta merutinkannya hingga pada saat yang nikmat semacam hubungan intim. Jadi kita harus sering ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam mencapai kenikmatan pun kita disuruh untuk membaca bismillah dan juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abdul Shalih Al-Fauzan beliau berkata, hendaklah seorang muslim bersemangat mengamalkan doa ini ketika melakukan hubungan intim hingga menjadi kebiasaan. Hendaknya dia melakukannya dalam rangka mengamalkan nasihat Rasulullah SAW dan demi menghasilkan keturunan yang terjaga dan terlindungi dari gangguan syaitan supaya mendapatkan keberkahan dari doa ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kajian singkat yang bisa kita sampaikan di pagi ini, dan file ini sudah saya bikin PDF dan sudah saya kirimkan ke Mas Reza. Ya, bagi yang ingin mendapatkan filenya bisa menghubungi beliau. Di setiap kajian saya berusaha untuk membuat filenya, membuat slide-nya supaya bisa dimurojaah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin ditanyakan, fal yatafaddal maskuro. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah, tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah khazanah keilmuan kita, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita istiqomah di atas agama Allah dan Allah wafatkan kita di atas Islam. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu dari Allah, maka jangan pernah jadi orang yang ragu. Dan jika ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf dan saya istighfar kepada Allah. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.